Bismillahirrahmanirrahim. Ada rangkaian berkah di dalam basmalah. Dengan bismillah akan menyadarkan diri untuk selalu bersikap lembut, kasih sayang pada setiap orang, agar memiliki prinsip memberi dan memulai. Atas nama Allah artinya berupaya mencontoh dan meneladani segala sifat-sifat Allah. Inilah suara hati yang akan mengarahkan Anda pada kebaikan dan keberhasilan. Anda akan memiliki kepercayaan diri yang sangat luar biasa karena Anda bertindak atas nama Allah. Dengan bismillah, kami mengucapkan selamat menikmati hidup Anda yang begitu mempesona. Berlayar dan berlabuhlah menuju cita-cita Anda dengan menyebut nama Allah. Pastilah Anda akan mendapatkan kasih sayangnya. Naiklah menuju kebahagiaan dengan menyebut nama Allah. Pastilah Anda akan diampuni saat Anda terpeleset. Bukankah itu yang difirmankan oleh Allah kepada Nabi Nuh alaihissalam? Wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Yang artinya, dan Nuh berkata, naiklah kamu sekalian ke dalam kapal dengan menyebut nama Allah di waktu berlayar dan berlabuh. Sesungguhnya Tuhanku bersama benar-benar maha pengampun lagi maha penyayang. Quran Surat Al-Hud ayat 41. Mulailah segala aktivitas dan perbuatan Anda dengan menyebut nama Allah agar tidak sia-sia dan senantiasa mendapatkan berkah. Bukankah Rasulullah telah bersabda bahwa setiap urusan yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim akan terputus berkahnya. Insyaallah. Nih, motivasi mempesona. Ini di dalam hadis disebutkan, sungguh menakjubkan perilaku orang mukmin. Semua keadaannya adalah baik baginya. Jika memperoleh kesenangan, maka ia bersyukur dan demikian itu baik baginya. Dan jika ditimpa kesusahan, ia bersabar dan demikian itu adalah baik baginya. Perilaku seperti itu hanya ada pada diri seorang mukmin. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Hadis ini benar-benar memotivasi, mempesona, yang menakjubkan bagi kita. Bagaimana tidak seorang orang yang beriman? Hanya orang beriman saja yang benar-benar bahagia dan beruntung, bagaimanapun keadaannya. Tidak ada kecemasan yang menghantui mereka, tidak pula kegelisahan menyelimuti hati mereka, dan bahkan kekerdilan jiwa yang mengungkung hidup mereka. Demi Allah, menjadikan mereka kaya itu menjadi orang yang bahagia karena hartanya diinfakkan untuk mencari keridhaan Rabb-nya dan untuk beribadah kepadanya. Dengan harta itu ia bersikap amanah dengan memenuhi apa yang menjadi hak-haknya dan mengerjakan apa yang menjadi kewajibannya. Ia termasuk ahli tusur, orang-orang yang berlimpah harta, yang kembali pulang ke haribaan Rabb-nya dengan membawa pahala. Hartanya tidak menjeratnya masuk ke dalam perangkap setan dan melalaikan dirinya dalam cengkraman hawa nafsu duniawi. Jika ia miskin, kemiskinannya itu tidak mencegahnya untuk tetap beribadah kepada Allah. Ia selalu mengagungkan asma-Nya, memuji Allah atas harta yang dihadirkan kepadanya, sebab harta itu bisa menjadi fitnah baginya. Lalu ia bisa bersabar, merasa cukup dan ridho dengan bagian yang sedikit. Ia tidak pernah kecewa barang sedikit pun. Hatinya ikhlas, langkahnya pasti dalam meniti mardhatillah, ridhonya Allah. Jika badannya sehat dan tubuhnya kuat, ia menjadi
menjadikan kesehatan dan kekuatan itu untuk berkhidmat kepada Rabb-Nya dan beribadah sepenuh ketaatan kepadanya. Ia menjalankan ketaatan dan bersungguh-sungguh dalam memperbaiki amal ibadahnya serta mengumpulkan kebaikan. Ia gunakan kenikmatan yang luar biasa ini dengan penuh kesyukuran, seolah-olah ia memiliki dunia dan seisinya. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang pagi harinya dalam keadaan aman di tempat tinggalnya, sehat walafiat badannya, mempunyai makanan untuk sehari itu, maka seolah-olah dunia dan seisinya telah terkumpul baginya. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Jika sakit ia bersabar dan mengharapkan balasan dari Allah semata. Ia yakin bahwa sakitnya menjadi penghapus kesalahan, pencuci dosa, dan pembersih keburukan-keburukannya. Jadi keseluruhan hidup seorang muslim, seorang mukmin adalah baik saat mendapatkan nikmat dan saat ditimpa musibah, saat sehat dan sakit, saat kaya dan miskin, saat lapang dan sempit, saat senang dan susah. Oleh karena itu ia adalah hamba milik Allah dalam setiap keadaannya. Ia ridho terhadap ketentuannya untuk tunduk pasrah kepada perintahnya, mengharapkan pahala dari Rabb-Nya, bertawakal kepada Khalik-Nya. Ia hidup di antara syukur dan sabar, menerima ketentuan takdir dan meyakini bahwa Allah pilihkan untuknya adalah lebih baik daripada pilihannya sendiri. Seorang soleh mengatakan, sampai kini umurku telah beranjak 40 tahun. Selama itu sedikitpun aku tidak pernah membenci ketentuan Allah. Ada pula yang mengatakan, demi Allah aku tidak peduli dengan ketentuan apa yang akan turun. Jika itu adalah kesenangan maka aku iringi dengan syukur, dan jika itu kesusahan maka aku iringi dengan sabar. Orang mukmin adalah orang yang bahagia dengan kesehatan dan nikmat yang diterimanya karena ia menggunakan untuk mencari keridhaan Allah dan untuk beribadah kepadanya dalam wujud ibadah, syukur, dan khidmat. Ia bahagia dengan sakitnya karena sakit itu akan menghapus kesalahan-kesalahannya, membersihkan dosa-dosanya, dan menggembleng jiwanya. Ia bahagia dengan harta yang dimiliki karena harta itu ia nafkahkan untuk mencari keridhaan Allah, memberi manfaat kepada hamba-hambanya, dan untuk memenuhi hak zat yang telah mengkaruniakan rezeki kepadanya. Ia bahagia dengan kefakirannya karena baginya kefakiran itu adalah masa-masa untuk meraih sikap tawadhu dan ketenangan, dan masa-masa itu menyelamatkan diri dari kecongkakan si kaya, ketakaburan orang berharta, dan menyelamatkan diri dari fitnah harta dan dunia serta kesusahan di alam fana. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mensifati orang-orang mukmin laksana sebuah pohon kurma. Kurma adalah pohon yang daunnya senantiasa hijau dan banyak manfaatnya. Batangnya kokoh dan dahannya menjulang ke langit. Tak jatuh daunnya, tak pula layu pelepahnya, tak rusak mayangnya, dan tak berubah warnanya. Mayangnya adalah sebagus-bagus mayang. Naungannya pun sangat teduh dan manfaatnya adalah sangat besar dan banyak. Kapan kita seperti mereka kalau tidak sekarang? Bukankah kita seorang mukmin? Tulisan ini adalah pengantar buku yang akan Anda baca. Salam lejitkan diri, salam ke puncak pesona. Living Smart. Lanjut part 2.